Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba eh, membahas mengenai ruang vektor. Jadi di ruang vektor ini ada beberapa subpokok pembahasan yang nanti akan kita bahas ya. Yang pertama mengenai ruang vektor secara umum, kemudian nanti ada subruang, kemudian ada basis dan dimensi, kemudian ada basis subruang. Nah, kali ini mungkin kita akan masuk ke pembahasan mengenai ruang vektor secara umum. Oke, di sini di ruang vektor, kita mungkin sebelumnya sudah mengenal bentuk vektor itu seperti apa. Nah, di ruang vektor secara umum di sini, misalkan di sini kita memiliki, kalau bisa dilihat, kita memiliki vektor U, vektor V, kemudian vektor W. Ini merupakan elemen dari himpunan vektor V. V besar ya. Nah, di sini artinya kita memiliki suatu himpunan vektor V, di mana di dalamnya anggotanya adalah elemen dari vektor U, V, dan W. Kemudian kita memiliki KL, ini merupakan elemen dari bilangan real. Himpunan dari vektor V ini kita sebut sebagai ruang vektor. Kita sebut sebagai dia ruang vektor itu jika memenuhi 10 aksioma yang ada di slide berikut. Ya. Artinya ketika 10 aksioma ini salah satu saja tidak terpenuhi, maka kita bisa katakan bahwa himpunan dari vektor tersebut tidak disebut sebagai ruang vektor, atau kita tidak bisa menamakan dia sebagai ruang vektor. Artinya suatu himpunan, ya, himpunan vektor di sini dinamakan sebagai ruang vektor jika memenuhi 10 aksioma berikut. Ya, kalau bisa dilihat di sini ada 10 aksiomanya. Yang pertama adalah himpunan V tertutup terhadap operasi penjumlahan. Untuk setiap vektor U, vektor V elemen dari vektor V. Maka U plus V adalah elemen dari vektor V. Artinya apa? Artinya di sini misalkan untuk aksioma yang pertama ya, untuk aksioma yang pertama, ini artinya misalkan di sini kita memiliki suatu himpunan, saya sebut sebagai himpunan V besar di sini ya. Kemudian di dalamnya anggotanya ada vektor U, kemudian ada vektor V, maka vektor U ditambah dengan vektor V ini merupakan bagian dari elemen yang berada di dalam himpunan V. Ya, jika memenuhi ini aksioma pertama, maka disebut sebagai ruang vektor. Kemudian aksioma yang kedua adalah sifat operasi penjumlahan, sifat komutatif penjumlahan. Ya. Vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor V ditambah vektor I. Ya. Ini akan berlaku untuk himpunan ruang vektor. Ya. Jadi U ditambah V akan sama dengan vektor V ditambah vektor U. Maka akan berlaku sifat komutatif penjumlahan. Kemudian aksioma yang ketiga. Aksioma ketiga ini adalah sifat operasi penjumlahan sifat asosiatif. Ya. Kita memiliki vektor U ditambah vektor V ditambah vektor W, itu akan sama dengan penjumlahan dari vektor U ditambah vektor V, vektor U ditambah vektor V, kemudian dijumlahkan dengan vektor W. Ya, maka ketika sifat asosiatif ini terpenuhi, maka kita namakan sebagai ruang vektor. Kemudian yang keempat, misalkan terdapat vektor U, ya, identitas. Jadi unsur vektor U ini adalah kita sebut sebagai identitas penjumlahan. Ini merupakan elemen dari himpunan vektor V. Sehingga untuk setiap vektor U, elemen vektor V berlaku vektor U ditambah vektor 0 sama dengan vektor 0 ditambah vektor U, itu akan menghasilkan vektor U. Ya. Jadi unsur identitas vektor 0 ini disebut sebagai identitas penjumlahan.
Kemudian aksioma kelima. Aksioma kelima, untuk setiap vektor U elemen dari himpunan vektor V terdapat minus atau negatif dari vektor U. Sehingga vektor U dijumlahkan dengan negatif dari vektor U akan sama dengan negatif vektor U ditambah dengan vektor U menghasilkan vektor 0. Ya. Di mana unsur negatif vektor U ini kita sebut sebagai inverse dari penjumlahan. Kalau kita lihat dari aksioma 1 sampai aksioma 5, ya, aksioma 1 sampai 5 ini merupakan operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan dari ruang vektor. Ya. Untuk aksioma 1 sampai aksioma 5. Kemudian sekarang kita lanjut ke aksioma 6. Aksioma 6, himpunan V tertutup terhadap operasi perkalian dengan skalar untuk setiap vektor U elemen dari himpunan vektor V dan K elemen dari bilangan real, maka K dikali dengan vektor U akan menjadi elemen daripada himpunan V. Ya. Ketika memenuhi ini, maka termasuk di dalam ruang aksioma pada ruang vektor. Oke. Ini mirip seperti aksioma yang pertama, cuma ini untuk operasi perkalian. Maksudnya adalah kalau tadi kita di vektor V, ya, ada elemennya vektor U, kemudian kita punya K, ya, K di sini elemen bilangan real ya, dikalikan dengan vektor U, maka ini juga akan merupakan bagian dari elemen pada himpunan vektor V. Ya, berada di dalam himpunan vektor V. Oke, baik, lanjut ke aksioma 7. Aksioma 7, K dikali dengan penjumlahan dari vektor U dan vektor V akan menghasilkan K dikali vektor U ditambah dengan K dikali vektor V. Ya. Untuk aksioma ke-7 ini merupakan sifat distributif, termasuk di aksioma ke-8 juga. Ya. K dan K dijumlahkan dengan L, ini adalah elemen bilangan real ya, K ditambah dengan L, dikalikan dengan vektor U, hasilnya akan sama dengan K dikali vektor U ditambah L dikali vektor U. Ya. Ini berlaku sifat distributif. Kemudian aksioma 9, K dikali dengan perkalian antara L dengan vektor U akan sama dengan L dikalikan dengan perkalian K dengan vektor U. Atau akan sama dengan K dikalikan dengan L, kemudian dikalikan dengan vektor U. Ini sifat asosiatif. Asosiatif. Ini untuk perkalian. Kemudian aksioma ke-10. Aksioma ke-10 disebutkan bahwa unsur 1 dikali vektor U sama dengan vektor U. Ya. Unsur 1 ini kita sebut sebagai identitas perkaliannya. Nah, untuk aksioma 6 sampai aksioma 10 ini operasi perkalian. Artinya, himpunan V di sini untuk membuktikan bahwa himpunan V merupakan ruang vektor, dia harus memenuhi ke-10 aksioma ini. Ya. Kalau salah satu saja tidak terpenuhi, maka himpunan V tidak disebut sebagai ruang vektor. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, himpunan V itu seperti apa sih himpunan V? Himpunan V tadi yang ada di sini ya, contoh di sini himpunan V. Himpunan di sini bisa berbentuk sebagai himpunan vektor Euclides dengan operasi standar. Ya, misalkan di sini himpunan vektor dimensi 2, maka R2 biasa disebut sebagai R2. Ya, ini untuk himpunan vektor 2 dimensi. Kemudian yang kedua, himpunan matriks. Himpunan matriks, misalkan matriks berukuran M dikali N. Ya, misalkan M 2 kali 2. Sini berarti A, B, C, D. Ya, ini contoh himpunan matriks. Kemudian contoh himpunan polinom. Himpunan polinom pangkat N dengan operasi standarnya. Contoh misalkan di sini kita punya Px sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat ditambah A3x pangkat 3 dan seterusnya.
AN X pangkat N. Ini bentuk himpunan untuk polinom. Ya, jadi ada beberapa bentuk-bentuk dari himpunan untuk menguji apakah himpunan ini dinamakan sebagai ruang vektor. Oke, nah sekarang kita ke contoh soal. Kita akan menguji apakah himpunan tersebut merupakan ruang vektor. Oke, contoh yang pertama di sini misalkan, tuliskan di sini ya, contoh yang pertama. Contoh 1. Misalkan di sini kita mempunyai himpunan S. Himpunan S, saya ganti warna saja ya biar tidak sarut. Misalkan di sini kita punya himpunan S, di mana himpunan S di sini memiliki elemen atau anggotanya adalah X, Y. Di mana X-nya itu lebih besar daripada 0, kemudian Y-nya itu adalah elemen dari bilangan real. Nah, sekarang diminta periksa apakah himpunan S ini merupakan ruang vektor atau bukan. Nah, cara memeriksanya adalah tadi, kita harus menguji satu persatu. Jadi cukup panjang untuk menguji himpunan di sini. Kita periksa satu persatu masing-masing aksioma. Apakah terpenuhi atau tidak. Kalau misalkan tidak terpenuhi, maka satu saja tidak terpenuhi, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa himpunan S bukan merupakan ruang vektor. Oke, sekarang kita coba menjawab untuk persoalan yang pertama. Kita misalkan di sini ambil sembarang saja. Misalkan kita ambil sembarang vektor U. Ya, di sini contoh seperti di catatan kita ya, menggunakan vektor U, V, dan vektor W. Ini adalah elemen dari himpunan S ya pada soal. Nah, kemudian K dan L-nya misalkan adalah elemen bilangan real, kita sebut sebagai elemen bilangan real. Untuk nanti kita uji ke dalam aksioma perkalian. Oke, sekarang misalkan U-nya, vektor U, ini anggotanya adalah X1, Y1. Kemudian vektor V, misalkan anggotanya adalah X2, Y2. Kemudian, ya karena di sini himpunan S anggotanya X, Y, ya maka kita harus sesuaikan juga ya. Kemudian vektor W misalkan di sini adalah X3, Y3 anggotanya. Oke, di mana berarti karena di sini aturannya diketahui bahwa himpunan S nilai X-nya itu lebih besar daripada 0, maka di sini juga kita tarik kesimpulan X1, X2, dan X3 ini harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian Y1, Y2, dan Y3 ini adalah elemen dari bilangan real. Oke, sekarang kita sudah memiliki parameter yang kita butuhkan. Sekarang kita uji di masing-masing aksioma. Yang pertama, aksioma 1. Aksioma 1 kita uji penjumlahan dari bahwa di sini disebutkan misalkan vektor U, vektor V elemen dari himpunan S ya. Maka U plus V juga harus merupakan elemen yang ada di dalam himpunan S. Ya, sekarang kita uji U plus V. U-nya tadi kita sepakati adalah X1, Y1, maka X1, Y1 ditambah V-nya berarti X2, Y2. Maka kita bisa sebutkan di sini, kita operasikan penjumlahannya berarti X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y. Ini harus merupakan bagian dari elemen pada himpunan S. Kita cek. X1 plus X2-nya lebih besar daripada 0. Ya. Karena nilai X1 dan X2 kita sepakati lebih besar daripada 0. Maka ketika dijumlahkan juga akan lebih besar daripada 0. Maka terpenuhi untuk syarat X lebih besar daripada 0. Kemudian Y1 ditambah
Y2 ini adalah elemen bilangan real. Karena Y1 bilangan real, Y2 bilangan real, maka real ditambah real menghasilkan juga elemen bilangan real. Oke, maka terpenuhi aksioma yang pertama. Ya, sekali lagi kita cek X1 plus X2-nya lebih besar daripada 0. Kok lebih besar daripada 0, Pak? Ya kan di awal sudah disepakati X1-nya lebih dari 0. Kalau X1 lebih dari 0, X2 lebih dari 0, maka kita jumlahkan X1 dan X2, hasilnya juga akan lebih besar daripada 0. Oke. Sekarang aksioma yang kedua. Aksioma yang kedua disebutkan bahwa sifat operasi U ditambah V akan sama dengan V ditambah U. Oke. U ditambah V akan sama dengan V ditambah U. Sekarang kita coba. U adalah X1, Y1 ditambah X2, Y2. Ini untuk V. Sekarang kita jumlahkan, maka hasilnya adalah X1 plus X2, Y1 tambah Y2. Atau saya bisa tuliskan X2 ditambah X1, Y2 ditambah Y1. Sama aja kan? Oke, sekarang kita pecah. Maka ini menjadi X2, Y2 ditambah X1, Y1. Ini adalah vektor V ditambah dengan yang ini adalah vektor U. Maka vektor U ditambah vektor V akan sama dengan vektor V ditambah vektor U. Maka aksioma kedua berlaku. Oke. Oke, perlu diuji lagi. Sekarang kita masuk ke aksioma yang ketiga. Aksioma ketiga di sini disebutkan bahwa U ditambah penjumlahan dari V dan W akan sama dengan U plus V ditambah dengan penjumlahan U dan V ditambah dengan vektor W. Oke, sekarang kita uji aksioma ketiga. Bahwa U ditambah dengan penjumlahan vektor V ditambah W akan sama dengan penjumlahan U plus V ditambah dengan. Oke, sekarang kita punya U adalah X1, Y1 ditambah penjumlahan antara V dengan W akan kita hasilkan berarti X2 tambah X3, Y2 plus Y3. Sepakat ya? Oke, sekarang kita jumlahkan. Ya, maka nanti kita akan juga peroleh bahwa X1 ditambah X2 ditambah X3, Y1 ditambah Y2 akan ditambah Y3. Kalau ini saya pecah, saya bisa membuatkan operasinya menjadi X1 ditambah X2, ya, Y1 ditambah Y2, ditambahkan dengan X3, kita pecah X3-nya dengan Y3. Maka ini adalah penjumlahan dari U ditambah dengan V, ditambah ini adalah vektor W. Maka U ditambah penjumlahan vektor V dengan vektor W akan sama dengan penjumlahan dari vektor U dengan vektor V, kemudian ditambahkan dengan vektor W. Oke, berarti terpenuhi aksioma ketiga. Cukup panjang ya, karena memang harus satu persatu kita cek. Gak apa, kita uji sampai 10 aksioma. Sekarang, nanti kalau sudah terbiasa mengerjakan soal, maka akan terlihat. Ya, nanti akan ada sedikit juga tips dan triks mungkin bagaimana bisa memahami lebih cepat gitu dengan menguji masing-masing aksioma. Sekarang kita uji dulu di masing-masing aksioma ya. Sekarang yang keempat, aksioma keempat berbunyi jika terdapat vektor U, nah vektor U, vektor 0 ya sebagai identitas penjumlahannya. Di sini disebutkan vektor U ditambah vektor 0 akan menghasilkan vektor U. Sekarang kita uji. Vektor U adalah X1, Y1 ditambah vektor 0 adalah 0,0. Maka kita jumlahkan X1 ditambah 0, Y1 ditambah 0. X1 tambah 0 adalah X1. Y1 tambah 0 adalah Y1. Maka hasilnya adalah vektor U. Sehingga vektor U ditambah vektor 0 hasilnya adalah vektor U. Maka aksioma keempat juga terpenuhi.
Oke, sekarang masuk ke aksioma 5. Aksioma kelima, di sini disebutkan bahwa terdapat inverse. Nah, vektor U ditambah negatif vektor U akan sama dengan vektor 0. Oke, sekarang kita uji ke aksioma kelima. Vektor U ditambah negatif vektor U akan sama dengan vektor 0. Vektor U adalah X1, Y1. Ditambah negatif dari vektor U adalah berarti min X1, min Y1. Sekarang kita operasikan penjumlahan masing-masing unsur. Maka X1 ditambah min X1, Y1 ditambah min Y1. X1 min X1 akan jadi 0. Y1 min Y1 akan jadi 0. Maka ini adalah vektor U. Sehingga terpenuhi. Vektor U ditambah negatif vektor U akan menghasilkan vektor 0. Aksioma kelima terpenuhi. Sekarang kita uji aksioma ke-6. Oke. Aksioma ke-6 di sini disebutkan bahwa himpunan V, artinya di sini himpunan S kita, tertutup terhadap operasi perkalian dengan skalar. Oke. Untuk setiap U elemen dari himpunan S dan K elemen dari real, maka K dikali U harus elemen dari himpunan S kita. Oke, sekarang kita uji. Di sini disebutkan bahwa U adalah elemen dari himpunan S, ya. Kalau K adalah bilangan real, maka K dikali U ini harus merupakan elemen dari himpunan S. Sekarang kita uji. K dikali U. Artinya K dikali U adalah X1, Y1. Maka ketika dikalikan dengan skalar, maka menjadi K dikali X1 ditambah, K dikali X1, K dikali Y1. Ya. Ini operasi perkaliannya ya, K dikali U. Nah, di sini hasil dari bilangan real K di sini dikali dengan vektor U. Sekarang kita uji. K dikali X1 jika K-nya, misalkan K-nya, kan di sini K adalah elemen bilangan real ya, maka kita bisa masukkan angkanya berapa saja. Kalau ternyata K-nya kurang dari 0, K-nya kurang dari 0, misalkan K-nya minus 1, maka K dikali X1 hasilnya akan kurang dari 0. Ya, misalkan K-nya min 1. Min 1 dikali X1, maka hasilnya sama dengan min X1. Akan sama dengan kurang dari 0. Min 2, maka akan menjadi min 2X1. Ini hasilnya adalah akan kurang dari sama dengan 0. Nah, sedangkan di himpunan S tadi, kita ketahui bahwa nilai X itu harus lebih besar sama dengan 0. Nilai Y elemen dari bilangan real. Sedangkan ini tidak memenuhi, ya, tidak memenuhi untuk nilai X lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Karena ketika K-nya nilainya kurang dari 0, maka KX1 diperoleh hasilnya kurang dari 0. Yang mana seharusnya KX1 itu harus lebih besar sama dengan 0. Namun ini tidak terpenuhi. Sehingga aksioma ke-6 di sini tidak memenuhi. Tidak memenuhi aksioma ke-6. Sehingga ketika satu aksioma sudah ketemu tidak memenuhi, maka kita bisa simpulkan himpunan dari S di sini bukan merupakan ruang vektor. Oke. Nah, wah lumayan panjang Pak. Iya, maka kita harus menguji semua aksioma di sini. Karena satu saja aksiomanya tidak terpenuhi, maka dinamakan bukan sebagai ruang vektor. Oke. Nah, tipsnya yang baik adalah, tadi saya sempatkan bahwa di masing-masing aksioma terbagi menjadi dua bagian operasi. Ada operasi penjumlahan, ada operasi perkalian. Gampangnya adalah pertama cek dulu untuk yang operasi penjumlahan di aksioma 1. Ya, kalau sudah
memenuhi aksioma pertamanya untuk operasi penjumlahan, maka biasanya operasi penjumlahan yang lainnya ini akan mengikuti. Tapi biasanya ya, maka loncat saja dulu untuk cek di operasi perkalian pada aksioma ke-6. Maka kita uji dulu aksioma ke-6 untuk perkalian. Kalau ternyata tidak memenuhi untuk operasi perkalian, maka yang berikut-berikutnya juga tidak akan memenuhi. Sehingga kita akan dapat bahwa aksioma 6 tidak memenuhi. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa himpunan tersebut bukan dinamakan ruang vektor. Ya, seperti itu. Mungkin tips dan trik bagaimana untuk memudahkan dalam menguji himpunan apakah memenuhi sebagai ruang vektor. Oke, mungkin seperti itu untuk materi mengenai ruang vektor. Nanti kita akan lanjut ke latihan soal lainnya untuk menjawab persoalan apakah himpunan ini termasuk di dalam bagian dari ruang vektor. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.